Kita mulai dari yang paling ini di masyarakat, Ya, Bos. Soal pemblokiran, Bos. Gini, jadi saya melihat bahwa negara memang harus melindungi perampokan-perampokan yang dilakukan oleh bank-bank ini terhadap uang-uang nasabah yang dorman itu. Itu banyak kasus seperti e-money bukan e-money-nya ya, maksudnya model e-tol maksudnya. E-tol itu kan juga dihebohkan, dikorupsi kan gitu kan. Kemudian sisa-sisa pulsa, ketika kita beli pulsa dari provider itu ada sisanya yang hangus, ternyata nggak hangus, dikorupsi. Nah itu juga rekening dorman tuh menjadi mainan daripada bank-bank itu. Jadi apakah oknum, apakah banknya itu kan temuan PPATK. Yang kedua temuan PPATK itu bahwa ada 10 juta ya rekening ya itu digunakan untuk bansos. Bansos itu sampai sekarang nggak diambil-ambil. Artinya apa? Artinya ini fiktif. Artinya ada kejahatan dong di situ. Dari penyelenggara negara yang mengirimkan uang ke 10 juta rekening itu. Ya kan? Yang ketiga ada ratusan rekening institusi pemerintah mengendapkan uang di situ juga jadi dorman. Ketika kita bilang kita kesulitan uang, efisiensi dan lain-lain, kenapa uang itu diendapkan? Belum lagi jual beli rekening dan lain-lain. Nah, di satu sisi kita berharap memang PPATK itu atau institusi negara itu membantu mengawasi agar uang-uang kita jangan disalahgunakan dan diambil sepihak kepentingannya untuk bank-bank itu dan termasuk transaksi jual beli rekening seperti yang dirilis oleh PPATK. Pertanyaannya adalah ya, bagaimana memisahkan itu dari korban-korban akibat kalau dorman itu dikontrol oleh negara atau PPATK dalam hal ini. Ya itu memang yang harus ada jalan keluar. Tidak serta-merta PPATK itu bilang ini supaya melindungi. Tapi kan buktinya rakyat nggak suka. Kenapa rakyat nggak suka? Suara nggak suka. Karena satu kemungkinan kurang informasi dari PPATK. Yang kedua, rakyat ini gara-gara Indonesia gelap ini, dia takut sama negara. Karena kalau sama bank, dia bisa kalau dorman, datang langsung dorman dicabut. Kalau datang ke bank, kita dicabut langsung hari itu. Beritahu nih dorman, tolong dicabut. Tapi kalau udah terkait dengan PPATK, maka itu ada proses birokrasi. Yang itu dikeluhkan orang-orang, baik TKI, TKW, atau pekerja-pekerja lainnya, yang uangnya itu memang dibutuhkan ditabung untuk kalau ada ibunya sakit, atau anaknya mau sekolah, dan lain-lain. Ini yang jadi keributan, sumber keributan. Nah, jadi kemarin dialog antara Pak Dasko dan Pak Jumhur Hidayat, karena Pak Jumhur itu sudah mau mengerahkan massa untuk mendemo PPATK. Maka Pak Jumhur berhasil meyakinkan bahwa itu harus ditangani paralel. Ya, jadi kalau memang ada ekses di mana bank-bank ini nakal, ya itu harus ada pengawasan. Tentu bukan PPATK saja. Ini kan OJK sebenarnya. Iya memang. Ya, Kan di OJK, makanya OJK-nya harus disentil dong. Ya kan bukan yang dipanggil hanya Bank Indonesia dan PPATK, tapi OJK-nya. Kenapa? Memang ini bank-bank ini bisa selama ini mengambil uang-uang dorman itu atau menggunakan uang-uang dorman seperti temuan PPATK. Jadi ini yang ada miss kemarin ketika Jumhur berkeras kepada Pak Dasko bahwa dia akan tetap menuntut PPATK. Maka kemudian kita nggak tahu apakah itu berhubungan, tapi kemudian kepala PPATK dipanggil ke istana gitu, dan kemudian reda situasi di masyarakat yang tadinya ada tuh artinya ya karena dicabut sementara nggak jadi PPATK sementara menunda ya kan untuk mengontrol itu gitu. Yes. Teman-teman, dorman itu artinya ada akun di bank yang tidak aktif, dan tidak aktifnya itu karena banyak alasan. Di sebagian masyarakat yang tidak setuju dorman, dia mengatakan ketidakaktifannya itu memang sengaja, karena itu dana darurat, karena itu dana pendidikan yang memang disimpan. Tapi juga ada fakta yang ditemukan PPATK, dorman akun itu digunakan untuk kejahatan, dan sebagian kejahatan itu diduga dilakukan oleh bank sendiri. Iya. Itu informasinya seperti itu.